Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birma Purnamadani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pergaulan sehat. Pergaulan sehat dibagi menjadi dua, yaitu pergaulan sehat remaja dan pergaulan tidak sehat. Di dalam pergaulan sehat remaja, saya akan membahas tentang pergaulan sehat remaja. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu mencerminkan kepribadiannya, baik positif maupun negatif. Pergaulan yang positif itu bisa berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan negatif mengarah pada hal-hal yang mengancam masa depan individu. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan ingin mencoba sesuatu yang baru yang dia tidak tahu itu baik atau tidak untuk dirinya. Sehat. Pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Kesimpulan dari beberapa pengertian sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan baik jasmani, rohani, maupun sosial. Remaja. Remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Mereka bukanlah anak-anak, baik bentuk badan maupun cara berpikir atau bertindak, tapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Kemudian, pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Penyebab pergaulan tidak sehat. Penyebab dari pergaulan bebas ada bermacam-macam, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah agama dan iman. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Individu atau remaja yang memiliki agama dan keimanan yang kuat, dia dapat membedakan mana yang baik dan yang tidak bagi dirinya. Sedangkan individu atau remaja yang tidak memiliki agama dan keimanan yang kuat, maka dia tidak tahu dan sulit untuk membedakan mana yang baik atau yang tidak bagi dirinya. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang biasa kita sebut dengan globalisasi. Remaja lebih sering mengikuti kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Kemudian, kesenjangan. Yang terakhir, kurang kontrol. Terkadang orang tua kurang mengawasi pergaulan anaknya, dikarenakan terlalu sibuk bekerja atau bahkan anak itu sendiri yang merasa bahwa dirinya terlalu diawasi dan tidak bebas, sehingga dia memilih untuk pergi mencari kebebasan di luar. Nah, itulah beberapa penyebab dari pergaulan bebas atau pergaulan tidak sehat. Kemudian, tanda-tanda pergaulan sehat. Di antaranya sebagai berikut, yaitu
mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya, sopan dalam bertutur kata, jauh dari iri dan dengki, dan berusaha menepati janji. Semoga yang saya sebutkan ada pada diri kalian ya. Kalau semua ada, berarti pergaulan kalian sudah termasuk ke dalam pergaulan sehat. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat, yaitu suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, sering menghalalkan segala cara, munafik, kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau bersumpah palsu, perubahan emosi, emosional, selalu melawan, malas, perubahan keinginan, dan perubahan pikiran. Dampak pergaulan tidak sehat. 1. Menurunnya derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, merenggangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi. Pencegahan. Beberapa cara agar kita terhindar dari pergaulan bebas adalah sebagai berikut. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya serta pulang jam berapa kepada orang tua. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang tapi untuk kebaikan di masa depan. Biasakan berbicara dengan orang tua, ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami, jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa merubah dirinya kecuali diri sendiri yang merubahnya. Maka dari sekarang lakukanlah hal-hal yang positif, mulai dari hal-hal kecil seperti bangun pagi, membantu pekerjaan orang tua di rumah, mengerjakan tugas sekolah, dan lain sebagainya. Percayalah, apabila kita terhindar dari pergaulan yang bebas, maka kita akan hidup lebih baik, dan masa depan kita akan jauh lebih cerah dan jauh lebih terjamin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.